Kemarin udah ada tuh contohnya, ada yang ngehubungin Nadia, dia mau bantu Bang Ical. Dia mau Iya. minta nomor rekeningnya langsung Bang Ical sama Ah. nomor teleponnya. Kita kasih di transfer tuh Bang Ical 10 juta. Hmm. Berarti Oh. secara tidak langsung nama yayasan kan gara-gara ini jadi jelek. Iya benar benar Hmm. benar. Benar benar benar. 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 Nih sebentar, saya kasih lihat nih. Faisal Hadad Nasution. Oh iya 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 iya, alhamdulillah ya. Dia langsung transfer ke Bang Ical gara-gara ini kan jadi ngebuat ya namanya yayasan jelek lah ya gitu. Betul. Iya Jadi benar saya benar. jujur merasa dirugikan sekali sih untuk kali ini kita niat bantu tapi jadi kayak gini. Iya Iya, benar benar. Tenopi. Terus gimana? Ya sudah, mau gimana kan kita cuman nggak ada niat jelek ya udah. Sementara itu dulu Tenopi deh. bagus. Itu dulu. Bang, Tenopi bagus, nggak banyak omong, diem aja karena orang sabar begitu, Bang. Ya memang harus begitu. Memang Tenovi orang yang sabar begitu memang. Kalau diladenin nanti Iya, maksudnya Tenopi itu sabar gitu loh. Jenisnya kontennya dia sabar. Jadi dihujat apa aja dia diem aja. Hmm. Justru dengan sikap. Mak-mak banyak yang dukung Tenopi kok. Mak-mak. Iya, iya. Makasih Mama. Aduh. Sebenarnya aku nih denger ini kan udah lama nih tuduhan-tuduhan ini kan. Kayak berapa hari yang lalu gitu. Tapi kan aku speak up pun kita belum ada bukti kan. Jadi kayak aku mikirnya buat apa kita ngomong cuap-cuap nggak ada bukti. Makanya pada saat saya dapet info itu saya langsung ke Balai Kesehatan Penerbangan. Gitu biar tahu detail selama 8 tahun saya seperti apa, terus hari itu juga saya tes urin gitu, jadi nggak usah berkoar-koar disuruh katanya coba BNN, nggak usah pakai BNN, ini saya udah tes urin gitu kan, bisa dicek kan. ya iya teh. Ya memang Teteh sekarang fokus aja bagaimana membantu orang-orang yang memang perlu dibantu, itu aja teh. Nanti tim hukum nanti yang akan mendampingi gitu teh. Tenopi, orang baik itu menuju naik kelas memang begitu ujiannya, Tenopi. Iya, Orang baik itu dapat ujian pasti akan keras sekali ujiannya. Tapi percaya banyak orang yang pintar-pintar untuk menilai. Satu Komal sama Erdilau saya sampaikan, nggak usah kemana-mana gitu loh, fokus aja sama apa yang memang dirasa jadi laporan itu gitu loh. Tapi kok saya lagi jadi bertanya-tanya, emang beneran sudah dilaporkan apa belum, itu loh yang jadi pertanyaan sebetulnya. Tadi kan dia bilang tadi habis lagi makan-makan itu dia bilang ini dari kantor polisi nih, dia bilang habis ngelaporin Nopi, dia bilang gitu. Enggak, akhir yang saya dengar intinya mereka mendesak Tenovi itu untuk damai, tapi Tenovinya nggak mau damai, jadinya akhirnya mereka melaporkan gitu. Oh gitu? Kok jadi gini? Mereka nggak apa namanya ya, kalau saya dengar ya, yang saya cari tahu juga, karena maksudnya dia berkeinginan untuk damai, tapi dana 1,3 itu harus ditransfer ke Agus. Cuman kan mungkin di sini saya lihat kan posisi Tenovi juga kan serba salah, karena kan itu kan uang donasi kan dari para donatur, dan kalau dikembalikan nanti ribet juga kayak gitu kan. Jadi pertanggungjawabannya Tenovi sama Iya, yang betul, donasi betul. itu bagaimana kan begitu. Itu karena mereka Iya betul. kalau yang saya lihat dan saya dengar, kalau dari pengacara-pengacara yang mereka keluarkan itu, mereka menggiring opini seakan-akan Tenovi yang mengambil itu uang gitu. Padahal sebenarnya intinya kita kan yang mendengar ceritanya masing-masing itu uang itu kan dititip gitu. Jadi itu uang nggak bakalan jadi uangnya Tenovi, tetap uangnya Agus, tapi penggunaannya seperti apa kan begitu.
Iya, begitu memang. Jadi yayasan yang akan mengontrol gitu loh. Tetap itu uang memang uang Agus, tapi yayasan dikontrol. Karena apa? Ya kan open donasinya dari Teh Novi melalui yayasan gitu loh. Cuman mungkin sementara saya ini dengar- kan mereka berpikir kan si Agus itu kan lagi susah. Tapi kenapa dari pihak Tenovi-nya itu tidak ada gerakan? Sebenarnya yang bikin tidak ada gerakan, jadi hubungan antara Tenovi sama Agus itu jelek. Kan dari pihaknya Agus sendiri sebenarnya. Jadi dia mau minta tolong, dia nggak enak. Tenovi mau bergerak gimana? Padahal kan betul, dia kan betul. lagi dilaporkan. Intinya kan jadinya komunikasi mereka itu udah jelek gitu. Nah, tapi Serba salah ya bang, jelek serba salah bang dia bang. dengan jeleknya Bunda. komunikasi itu bukan berarti bahwa Tenovi yang mau ambil itu uang gitu loh maksudnya. Iya, tadi juga udah saya jelaskan di Komal itu sama si Erdil. Tadi yang jam sebelum jam 5 memang itu yang masalah bilang damai. Tapi yang tadi jam 6 ada live mereka bilang mereka dari kantor polisi. Karena begini loh, saya bukan sok pinter enggak, karena saya juga cari tahu bukan sebatas sosmed juga, karena saya pengacaranya si Agus pun saya ada berteman, tapi saya itu masih tetap berdiri mendukung Tenovi-nya gitu, karena apa yang saya lihat sesuai dengan bukti gitu. Nah, saya mendengarnya itu karena mereka mepet ke Tenovi-nya dan mau damai, tetapi Tenovi mungkin tidak berani atau seperti yang tadi Tenovi bilang, dia keputusan itu bukan dari dirinya sendiri kan. Jadi tapi mereka maunya sebenarnya damai, tapi ada syaratnya itu 1,3 itu harus diserahkan ke pihak Agus, tapi kan kita nggak ngerti. Kalau diserahkan ke Agus, apakah 1,3 itu memang dipakai untuk memang benar-benar pengobatan atau ada unsur lain dari pihak orang yang memanas-manasin itu tentang uang 1,3 itu gitu loh. Kalau diserahkan ke Agus lagi namanya bukan damai itu. Nggak damai kalau kayak gitu. Ngerampok. Malah nanti kececer kemana-mana jadinya kan, uangnya nggak ngerti apa gimana gitu kan, repot lagi. Ya nanti. kalau ada Udah, menurut nantinya saya ada mah pas penyelewengan. Agus dari yayasan nanti yang kelola dan tujuannya itu memang untuk Agus gitu loh. Iya. Karena kalau nantinya ada penyelewengan lagi seperti di awal, yang bertanggung jawab kan pihak yayasan ya. Betul, Teh Novi yang akan dikejar-kejar sama Tenovi yang donatur. kena. Iya, nanti kalau ada yang mau nyumbang lagi kan mikir jadinya. Nah itu maksudnya yang begitu. Tapi intinya gini loh, intinya Oke, gini. host. Ya, Izin Gak ada turun kok dulu ya, host. contohnya kemarin. oke siap. Kemarin udah Makasih, ada makasih. contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kemarin udah ada tuh contohnya, ada yang ngehubungin Nadia, dia mau bantu Bang Ical, dia mau Iya. minta nomor rekeningnya langsung Bang Ical sama nomor teleponnya, kita kasih di transfer tuh Bang Ical 10 juta. Oh. Berarti secara tidak langsung nama yayasan kan gara-gara ini jadi jelek. Iya benar. Nih sebentar, saya kasih lihat nih. Kasihan ya Kanopi ya sebenarnya ya. Subhanallah ya orang. Iya, makanya Mama semangat ya. Ya Allah, ya Allah. Kan kita akan mati juga, juga ya kalau ngejolimi orang ya. Iya. Betul. Enggak, kalau orang sakit kan ngalah mulu ya. Aku bingung dah kalau orang sakit kan ngalah ya bang. Gimana ya bang? Aduh gue sakit ya bang. Tolong bantu gue dong bang, gitu kan bang? Ini Orang sakit lawan. begitu ya bang? Faisal Hadad Nasution. Oh iya, alhamdulillah ya. Dia langsung transfer ke Bang Ical gara-gara ini kan jadi ngebuat dia namanya yayasan jelek lah ya gitu. Betul. Iya Jadi saya jujur merasa dirugikan sekali sih untuk kali ini kita niat bantu tapi jadi kayak gini. Iya Iya, benar benar. Kanopi. Terus gimana? Ya sudah, mau gimana kan kita cuman nggak ada niat jelek, ya udah Bu, kalau mau langsung nggak apa-apa, kita kasih nomornya. Bener. Kita mah nggak ada kepentingan apa-apa, mau langsung juga nggak masalah gitu kan.
Yang penting kan dia transparan baik sama kita gitu, bukannya dibantu malah ngegigit ya balasannya. Gak nyangka juga sih. Betul. Gak nyangka juga, kadang aku ini karena sering di jalan gitu ya, jadinya Ini baru kali ini doang teh ya. baru kali inilah, nggak pernah gitu. Tapi Mang Icalnya kan nggak minta kayak si Agus kan. Agus bilang kan, Tenopi tolong dong, saya pengobatan, saya perlu bantuan Nggak, kan Bang waktu Ical. itu kan bilang gitu. Bagi Icang mah orang Enggak, bersyukur. Agusnya. Kenapa? Agusnya kan saya lihat itu di VT yang waktu pertama kali Tenopi sama Agus kan dia yang merengek-rengek minta dibantu. Mm-mm. Iya. Kalau Ical kan enggak merengek-rengek. Oh iya, Bang Icang tegar dia udah tahu ketentuan takdir Allah seperti apa gitu loh. Nggak yang Kalau menurut saya Bang Ical itu orang agamanya kuat, terus dia itu jantan, dia itu nggak selai, Iya, benar, dia benar. itu gimana ya, dan dia bersyukur dan dia tidak cengeng, dia nggak memperlihatkan bahwa dirinya itu bahwa dirinya itu lemah. Sah. Cuman Tapi- saya juga mumpung lagi rame di sini ya, 1.001 orang gitu di sini. Kalian juga kalau kasih donasi itu kalian lihat gitu. Jangan mentang-mentang Agus sedih donasi tembus 1,3 M. Bang Ical juga itu juga harus kita bantu gitu. Jangan kalau Agus sedih 1,3. Giliran Bang Ical susah naiknya. Kalian betul-betul tapi kalian begitu. Jadi kalian juga lihat orang dari jangan pakai perasaan, pakai pikiran, pakai otak juga, pakai nalar juga kalian ngelihat gitu. Gitu maksudnya. Tapi Tenopi, aku dengar ada ceritanya. Aku dengar ceritanya Bang Icang ya, itu benar-benar menyentuh hatiku sih. Dia cerita ya kan ikut kajian sama Ustadz Dery kan. Terus Iya. beliau bilang ini baru merintis hijrah ceritanya, pelan-pelan mulai mendekatkan diri lagi sama Allah gitu. Di saat dia sudah menjalani ini, ternyata Allah mencabut penglihatannya dia, dan dia berpikir positif dalam arti apapun yang sudah dikehendaki Allah itu yang terbaik untuk hidupnya dia. Itu dia ngomong kayak gitu. Terus ditambah Masya dia Allah. bilang mungkin Allah ini mencabut nikmat dunia saya, insya Allah di akhirat saya akan mendapatkan keindahan. Katanya dia ngomong gitu tahu. Itu makanya aku nangis kan, nangis banget nggak dengar kayak gitu. Ya, dan harusnya ini jadi sebuah nasihat dan pembelajaran ya buat Agus harusnya ya teh ya. Iya. untuk Ini kita semua. saya mau nanya sama Tenopi, bagaimana dengan yang saya dengar bahwa para donatur ingin menuntut Agus atas penyalahgunaan uang donasi? Nah, Mbak, itu kan berhubungan dengan berhubungan dengan pidana ya. Nah, aku nggak bisa menjawab Mbak gitu karena sekarang ketika Mbak nanyanya perihal aku akan jawab apapun itu. Tapi kalau Mbak bicaranya tentang pidana ada kaitannya sama seperti itu, saya nggak bisa jawab karena sekali lagi kita udah punya kuasa Mbak, udah ada pengacara, jadi Oh gitu ya. kita nggak boleh melangkahi pengacara kita dalam memberikan statement apapun. Itu bentuk penghargaan saya gitu. Iya, bagus. Ini saya baca di typing di sini Mbak. Oh iya. Jadi mau kemana-mana. Jadi ini arahnya udah kemana-mana. Jadi netizen itu yang donasi kesel. Terus yang tadinya mau pengobatan Agus, jadi ada yang marah sama Tenopi. Si lawyer-lawyernya cari kesalahan-kesalahan Tenopi, bahwa Tenopi menguasai uang. Saya sebagai netizen, emak-emak ini nggak tega gitu, karena saya lihat perjuangan Tenopi bukan sama Agus aja ya. Saya lihat VT-VT-nya Tenopi dari dulu, dari awal saya ikut media sosial ini, banyak sudah nolong orang dengan berani, deketin orang gila, mandiin, pokoknya sudah banyak lah berbuat baik gitu. Tapi orang yang nggak tahu dan nggak pernah lihat
aktivitinya Nopi dengan seenaknya aja bicara seperti itu. Saya nggak tega gitu. Makanya bukan berarti kita itu kok membela Novi gitu. Bukan, kita kan melihat faktanya yang kayak seperti apa gitu, yang benar seperti apa gitu, Novi. Kalau aku sih jujur ya, aku pribadi, aku pun nggak pernah mendirect followersku atau subscriberku untuk harus mihak ke aku atau tolong dibully, kan aku nggak ada statement seperti itu kan gitu. Nggak ada, Dan ya. ini semua kan adalah hak dari netizen atau hak dari followers seperti apa. Dan jujur kalau aku di posisi kalian pun aku pastinya akan marah dan kecewa dong, apalagi di posisiku gitu. Aku posisi yang jujur di sini dirugikan nama baiknya sebenarnya gitu. Ya aku juga nggak mau lah huru hara. Siapa yang mau huru hara? Aku nggak mau lah. Aku juga pengennya hidup tentram, kita nggak ada musuh. Terus pengennya masih kan kalau kayak gini jujur saya nggak bisa bantu orang. Saya bantu orang huru hara rame gitu loh. Jadi sekarang nih kita hold gitu, kita hold. Kita belum bisa kegiatan yang jauh gitu, paling kalau misalnya sekiranya deket-deket dan itu urgent banget gitu, kita langsung kita bantu gitu. Tapi kalau misalnya jauh-jauh kayak kemarin dapat info nih misalnya di mana Palembang Pagar Alam, di Pagar Alam gitu kan, dapat info dari Palembang ke Pagar Alam 8 jam dan itu lumayan jauh. Itu ada gereja luka-luka loh, itu urgent sebenarnya, tapi ya gimana kalau misalnya keadaannya masih belum membaik kayak gini. Dan orang-orang yang harusnya dibantu itu kan bukan hanya Agus aja ya Teh ya, masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan Teteh ya kan. Jadinya gimana ya, jadi ya dibilang berat-berat, dibilang sedih-sedih, tapi ya mau gimana, kita hanya bisa jalanin aja. Ya sabar, tapi langkah-langkah Tapi Teteh sih lanjut Teh. Tapi cuman sangat disayangkan ya, iya nggak sih? Yang seharusnya kita udah baik-baik aja, kita nggak kenapa-napa loh, kita nggak ada masalah gitu. Terus tiba-tiba huru hara kok rame, itu aku inget banget loh, itu huru hara aku lagi di Makassar gitu. Itu jam berapa? Jam pagi, pokoknya aku ditek-tekin sama orang. Aku kaget, ini ada apaan gitu, kok rame-rame. Follower saya kan langsung naik kan, melejit kan itu. Ini ada apa sih gitu, kok nggak Kecilnya, akhirnya baru lihat maksudnya lah. warna hitam putih, bukan akun yang undang Bing ini, bukan ya. Ada lagi akun satunya, karena ketika saya di Silakan itu yang menyala. Saya buka itunya, mic-nya.